Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sofan Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang display seperti di minimarket. Di sini kita akan belajar mengenai display minimarket itu seperti apa, contoh kasusnya seperti apa. Jangan lama-lama, yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, di sini sudah ada gambar antara toko kelontong ataupun toko sembako dengan minimarket. Di sini ada perbedaan yang sangat mencolok adalah mengenai display. Nah, di sini teman-teman kita lihat sebelah kiri teman-teman itu adalah pampers dari displayan toko ataupun warung kelontong, dan yang sebelah adalah display dari minimarket ya. Teman-teman perlu ketahui dalam mendisplay itu ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui. Jadi ada beberapa dasar mendisplay yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama adalah yang namanya kategori. Apakah barang-barang tersebut sesuai dengan kategori? Contohnya itu apa? Contohnya kategori itu adalah food dan non food. Kategori food ya misalnya makanan, minuman. Nah, untuk yang non food misalnya apa? Misalnya seperti pampers, terus deterjen dan seperti lainnya. Nah, teman-teman harus memisahkan kategori-kategori tersebut agar display teman-teman itu rapi. Yang selanjutnya adalah berdasarkan dari fungsional. Apakah fungsi dari barang yang teman-teman display itu sama, dan ini juga sangat penting. Contohnya apa? Contohnya alat tulis, ya udah dikumpulkan dengan alat-alat tulis. Contohnya apa lagi? Alat-alat dapur, ya udah dikumpulkan dengan alat-alat dapur. Itu sesuai dengan fungsinya. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bentuk kemasan. Sering terjadi bahwa bentuk kemasan ini teman-teman jangan asal display. Jadi bentuk kemasan itu harus juga sama sesuai dengan barang tersebut. Contohnya barang tersebut berbentuk botol. Teman-teman jangan dicampur dengan barang atau item yang berbentuk pouch ya. Itu jangan sampai dicampur. Itu namanya bentuk-bentuk kemasan. Dan selanjutnya adalah ukuran. Ukuran juga ini teman-teman harus perhatikan, apakah ukuran sama. Contohnya aqua 600 ml sama dengan 1500 ml. Itu namanya berdasarkan ukuran. Dan yang terakhir ada yang namanya warna. Untuk teman-teman perlu ketahui bahwa warna juga harus didisplay sesuai dengan ketentuannya, yaitu dari yang terang ke yang gelap. Mungkin contohnya ya dari yang mungkin warna kuning sampai ke warna merah atau hitam dan selanjutnya. Itu adalah dasar-dasar display yang harus teman-teman ketahui sebelum mendisplay barang. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, di sebelah kiri kita ada pampers dan ini juga terlihat sangat berantakan ya. Mungkin belum sempat dirapikan kembali. Padahal untuk menjadi barang rapi yang seperti minimarket ini harus dinamakan yang namanya facing out. Facing out ini adalah sangat penting untuk menjaga kerapihan barang. Di sini kita lihat apakah barang di warung ini sudah sesuai dengan kategori. Nah, mungkin cara display juga masih banyak yang kebalik ya. Ini juga mungkin perlu diperhatikan, yang namanya display itu harus rapi. Yang terbalik-terbalik seperti ini juga harus diperhatikan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini yang pertama kategori. Nah, di sini kategori teman-teman bisa lihat di sini ada terlihat kopi. Sedangkan kopi ini adalah barang food. Sementara untuk yang pampers dan mungkin ini softtek itu adalah barang non food. Dan tidak etis pula juga sebelah softtek itu adalah kopi. Dan ini harus teman-teman ketahui, yaitu pemisahan antara food non food itu sangat penting untuk menjaga juga kehigienisan atau kebersihan barang atau kelayakan barang. Kita lihat di sebelah kanan, ini sebelah kanan yaitu di display di minimarket ini sudah sesuai ketentuannya, yaitu dengan kategori ini non food ya, ini satu rak non food semua. Di sini ada beberapa rak dan ini adalah non food semua. Ya, mungkin untuk teman-teman ini kurangan dari rak atau tempat barang tersebut, tapi teman-teman harus perhatikan juga kerapihan barang agar terlihat rapi. Sini di kategori sudah terlihat ya sangat berbeda ya. Di minimarket non food semua, dan di sini ada non food yaitu berupa kopi dan mungkin ini energen ya. Yang selanjutnya kita bahas yaitu fungsional. Di sini kita lihat, kita bahas yang di warung dulu. Ini yang di sebelah kiri memang sudah bagus ya, yaitu untuk penataan fungsional, yaitu ini pampers semua, dan di bawah ini mungkin ada yang namanya pembalut, di bawah juga pembalut. Mungkin ini yang namanya kopi juga ini tidak sinkron dengan pembalut ini. Teman-teman bisa nanti perhatikan yang ini. Tapi yang kopi ini juga sudah saya bahas, tidak termasuk dalam kategori. Jadi ini tidak perlu dibahas lagi. Yang selanjutnya adalah bentuk kemasan teman-teman. Bila diperhatikan untuk kemasan ini juga sudah bagus ya, sama kemasannya. Di sini juga di minimarket juga udah sama pastinya. Kita lanjut ke yang selanjutnya adalah ukuran. Nah, di
di sini kita perlu perhatikan teman-teman, yang namanya ukuran ini saya sudah jelaskan tadi, yaitu ukurannya dari yang besar ke yang kecil. Nah, maka dari itu teman-teman harus perhatikan untuk yang di toko kelontong ini dia itu besar dulu dan yang kecil, dan itu terlihat jomplang ya, kurang menarik ya. Maka dari itu teman-teman di saat mendisplay barang pastikan dari yang kecil dulu sampai yang besar. Itu teman-teman harus perhatikan. Di sini juga karena berantakan ya, jadi tidak terlihat kerapihan dalam pendisplayan. Jadi pastikan teman-teman kerapihan display itu sangat penting untuk menarik pelanggan, memudahkan pelanggan dalam mencari atau melihat barang yang diinginkan. Selanjutnya adalah kita akan membahas dasar display, yaitu warna. Di warna itu sudah saya jelaskan di awal bahwa untuk pendisplayan adalah dari barang yang terang ke gelap ya. Jadi di sini kita lihat apakah benar. Nah, dari sini kita lihat di paling atas ini warna biru sama kuning, itu pasti cerahan yang warna kuning. Jadi pastikan pendisplayannya yaitu dari kuning dulu baru ke biru. Jadi intinya dari warna yang semakin ke kanan semakin gelap. Di sini juga ada ya, di sini yang di pembalut ini juga, yang namanya pembalut ini seharusnya dari warna merah dulu, merah muda, terus nanti yang ke biru atau ungu ini. Begitu sebaliknya yang paling bawah, yaitu ini ada orange, ini ada hitam, dan pastinya harus mendisplay yang lebih terang dulu. Dan itu adalah beberapa hal yang teman-teman harus tahu, bahwa pendisplayan barang itu kompleks, bukan hanya masalah display saja. Seperti saya bahas tadi, untuk mengenai di kerapian ini juga sangat penting teman-teman. Mungkin di saat sudah tidak ada customer, teman-teman mungkin bisa melakukan yang namanya phasing out atau merapikan barang, dimajukan kembali agar barang terlihat rapi. Itulah kenapa di minimarket itu selalu rapi, ada yang namanya phasing out, selalu dimajukan barang ke depannya agar terlihat lebih rapi dan lebih penuh. Teman-teman perlu ketahui, ini adalah bukan rak reguler tapi rak gondola. Apa sih bedanya rak reguler dan rak gondola? Nah, terutama ketahui rak gondola adalah mungkin rak bebas yang tidak ada sewa dan bisa diisi dengan beberapa barang yang mungkin laku ataupun barang itu laris. Nah, sedangkan di rak reguler pastinya ada beberapa banyak item, tidak hanya itemnya seperti ini saja. Itu adalah beberapa dasar display yang teman-teman harus ketahui ya. Jika ada pertanyaan mengenai display ini, teman-teman bisa komen di bawah ataupun bisa DM di Sofan Official untuk Instagram saya, dan semoga ini bermanfaat. Saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.